sebagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Sembilan 97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Bagi Anda mungkin ada yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz ya, siang hari ini kami ucapkan selamat siang. Dan tentunya selamat mendengarkan beragam program acara yang kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan sesuai tadi yang sudah kami sampaikan untuk Anda mendengar, pukul 9 kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Hai Balik Angken dalam pembahasan efektivitas keberadaan MPP di Buleleng atau Mall Pelayanan Publik, seperti itu. Anda bisa bergabung bersama kami mendengar pagi hari ini membahas terkait topik kita, yaitu efektivitas keberadaan MPP di Buleleng ini. Tentunya bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di 0811 399 9790. Siaran ini juga pendengar Pro 1 bisa Anda saksikan langsung pagi hari ini live streaming di YouTube RRI Singaraja Official. Nanti mungkin ada pertanyaan juga yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa ketikkan di fitur live chat ya. Nanti kami bisa baca dari sana. Dan tentunya dalam pembahasan topik dialog Hai Balik Angken pagi hari ini pendengar Pro 1, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani satu narasumber luar biasa yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Ada Bapak Imadikuta Esos selaku Kepala DPMPTSP Buleleng atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kembali kami ingatkan, Anda bisa bergabung nanti di 0362 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar, tanpa berlama-lama kami sapa narasumber pagi hari ini. Ada Bapak Imadikuta Esos selaku Kepala DPMPTSP Buleleng. Selamat pagi Pak Imadikuta. Selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Saya ucapkan salam sehat selalu. Sehat selalu. Kabarnya bagaimana Pak di pagi hari ini? Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Baik, nanti minta informasinya Pak ya terkait bagaimana efektivitas keberadaan MPP di Buleleng ini ya. Iya. Kembali mendengar di 24644 atau di 9790. Mungkin sebagai pengantar nih Pak Made, disampaikan pengantar dulu awal supaya nanti juga nyambung pembahasan kita. Silakan Pak Made. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu atas izin pimpinan, dalam hal ini Bapak PJ Bupati. Saya akan menyampaikan tentang keberadaan daripada MPP Buleleng. Pertama, kami perlu sampaikan kepada pemirsa di rumah dan kepada masyarakat, pelaku usaha dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya selaku pimpinan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng dan selaku penyelenggara MPP di Buleleng, saya akan menyampaikan beberapa hal keterkaitan dengan MPP Pak. Nah, di mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP, bahwa pemerintah daerah diwajibkan dengan telah diundangkannya pada tanggal 15 September tahun 2021, kita pemerintah daerah di seluruh Indonesia diberikan waktu 2 tahun untuk membentuk MPP. Dan di Kabupaten Buleleng dalam hal ini Bapak PJ Bupati sangat berkomitmen untuk membentuk MPP, sehingga pada akhir tahun 2023 itu MPP Kabupaten Buleleng yang berlokasi di lantai 3 Pasar Banyuasri sudah terwujud, Pak. Dan sampai hari ini sudah kita melakukan pelayanan di MPP Buleleng. Baik, luar biasa. Dan tentunya efektivitas ini juga melibatkan masyarakat, Pak, ya, untuk proses perizinan dan juga lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan kali ini, Pak Made, bagaimana masyarakat terkait dengan adanya MPP ini di Buleleng? Ya, terima kasih. Efektivitasnya, Pak, itu dengan keberadaan MPP dari masyarakat, Pak, itu terutama pelaku usaha itu sangat berdampak luas, Pak. Itu di samping MPP itu memberikan sebuah kemudahan, Pak, kemudahan, kecepatan, nyaman, aman, karena sudah tergabung, terintegrasi menjadi satu tempat. Nah, masyarakat merasa lebih nyaman dengan adanya MPP ini. Di samping juga investasi itu dari tahun ke tahun sudah agak meningkat, Pak, itu karena di Kabupaten Buleleng ini menjadi domain daripada investor-investor untuk datang ke Kabupaten Buleleng. Berarti memang dengan adanya MPP ini juga menarik minat banyak investor juga, ya, Pak, ya, seperti disampaikan Pak Made tadi. Pak. Ya, ya. Kalau sudah pelayanan itu sudah merasa nyaman, merasa lebih mudah, merasa lebih cepat, pasti investor itu akan datang ke Kabupaten Buleleng. Oke. Kalau berbicara mengenai masyarakat selaku pengguna, ya, Pak, ya, bagaimana keterbukaan masyarakat terkait adanya MPP ini? Masyarakat sangat sebenarnya antusias dan menerima sekali dengan adanya MPP ini, merasa terbantu karena di MPP bukan saja kami menyediakan pelayanan di kantor, Pak, tetapi kami juga sudah menyiapkan inovasi-inovasi tentang perizinan. Yang pertama itu adalah Si Ajaib, Pak. Okay. Sistem aplikasi perizinan online Buleleng itu di luar OSS. Kalau OSS itu sudah langsung terintegrasi dari pusat, online single submission. Nah, kami sudah menyiapkan semuanya, Pak, secara elektronik. Kalau pelaku usaha maupun masyarakat sudah paham dan mengerti tentang proses perizinan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, itu cukup dari rumah saja masyarakat sudah bisa mendapatkan izin. Oke, berdasarkan yang disampaikan Pak Made tadi, apakah masyarakat saat ini juga sudah paham terkait proses tata cara perizinan di Buleleng ini, terkait perizinan apapun itu? Kalau dilihat dari data kami, Pak, data perizinan sampai dengan dari Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juli, Pak, itu sudah ada 24.000 pelaku usaha yang sudah mencari izin, baik melalui OSS maupun Si Ajaib, Pak. Itu artinya berarti masyarakat sudah semakin paham, karena mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat itu harus sadar sekarang bahwa zamanlah yang akan merubah, karena semuanya serba digitalisasi. Betul. Kalau dari sebelum pindah ke sekarang, Pak, bagaimana presentasi masyarakat juga, apakah jauh berbeda dengan yang sekarang? Sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma kalau di DPMP TESPI dulu, Pak, di Jalan Ngurah Rai itu cuma dari dinas DPMP TESPI saja yang bertugas di kantor, Pak. Okay. Dan yang lainnya itu kita berkoordinasi, itu artinya melakukan pelayanan cukup di DPMP TESPI, setiap kami selaku pelayan masyarakat, kan. Nah, kalau sekarang dengan adanya MPP, sekarang sudah ada 22 instansi, Pak. 10 instansi horizontal dan 12 vertikal, Pak. Itu artinya dari luar instansi pemerintah Kabupaten Buleleng itu sudah tergabung juga di dalam satu instansi, Pak, satu MPP, Pak. Seperti contohnya BPN sudah ada di sana, Pak. Pengadilan,
kejaksaan, samsat, Pak. Itu sudah semuanya tergabung di sana. Ada perbankan juga ada di sana, Pak. Pajak juga masyarakat datang ke sana sudah bisa membayar pajak juga di sana. Nah, efektivitasnya ini sangat luar biasa, Pak. Karena ketika masyarakat datang dalam satu tempat itu bisa mencari beberapa keperluan, Pak. Bukan izin saja, karena di sana juga non izin. Misalnya ke sana mencari izin perdagangan, Pak. Tetapi KTP tidak punya, dia akan mendapatkan KTP karena di Dukcapil itu sudah berkantor juga di sana. Di sana semuanya Pak ya. Ya, Luar semuanya. biasa. BPS, BPJS misalnya tidak ada, dia juga langsung bisa mencari BPJS. Pajaknya misalnya di administrasi kurang pembayaran pajak, tidak melampirkan pelunasan pajak, dia bisa langsung bayar pajak di sana. Nah, artinya Pak, dengan adanya MPP ini semuanya sudah terintegrasi menjadi sebuah satu kesatuan di sana. Artinya pemerintah daerah itu sudah hadir untuk memberikan sebuah kemudahan itu pada intinya. Oke, intinya juga sekarang masyarakatnya juga bagaimana menyikapi hal tersebut ya. Tergantung sekarang karena kan kami juga di program kami juga ada sosialisasi. Nah, tetapi juga kami tidak menutup mata, Pak, karena dari tingkat pendidikan juga, Pak, yang menyebabkan masyarakat itu tidak mengerti atau tidak paham tentang perizinan sistem online ini. Nah, karena tingkat pendidikannya rendah, makanya kami tetap menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama belajar masa transisi ini, bagaimana kita agar bisa melakukan sebuah pelayanan dan masyarakat puas, dan kita perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Mungkin supaya masyarakat juga tidak juga paham juga, tidak bertanya-tanya proses apa saja yang bisa diurus atau perizinannya yang dilakukan di MPP, bisa disebutkan apa saja prosesnya Pak Made? Prosesnya itu kan di perizinan itu ada yang pertama 3 syarat dasar, Pak, ya. 3 syarat dasar itu yang paling utama. Yang pertama adalah PPKPR namanya. Yang kedua itu ada izin lingkungan, Pak, persetujuan lingkungan. Yang ketiga ada PBG. Di luar daripada OSS, Pak, juga ada si ajaib, yaitu tentang perizinan kesehatan juga ada, pendidikan, misalnya izin dokter, izin perawat, klinik gitu. Dan juga izin pendidikan juga ada di sana, izin untuk membangun PAUD, Pak, gitu. Nah, banyak juga izin-izin lainnya, kami tidak bisa sebut satu persatu karena ada 179 perizinan dan non perizinan, 89 non perizinan, Pak. Nah, itulah yang belum terakomodir di dalam OSS RBA. Maka kami berinovasi dengan membentuk tim kreatif, dengan kami membentuk terus dengan membuat sistem, Pak, namanya si ajaib, sistem aplikasi perizinan online Buleleng. Itu sangat membantu sekali, Pak, karena belum tertampung di dalam OSS RBA. Berarti masyarakat juga yang kebetulan tidak sempat untuk datang langsung ke MPP bisa melalui si ajaib ini. Ya, karena kami sebenarnya ke MPP itu hadir, Pak. Baik itu masyarakat datang ke kantor, kami sudah juga menyiapkan pelayanan dengan segala sarana prasarana yang kami sediakan, Pak, itu karena Pak PJ Bupati ini luar biasa, Pak, gitu, untuk dalam rangka penyediaan sarana prasarana itu luar biasa, itu artinya lengkap itu, Pak, itu artinya masyarakat supaya bagaimana cara masyarakat supaya nyaman, puas terhadap pertama performan bangunannya dulu, Pak, kan tempatnya, sarana prasarananya lengkap tuh enggak, itu sudah dilengkapi semua oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak PJ Bupati. Yang kedua, kami juga melakukan pelayanan langsung ke desa-desa, kami juga melakukan pelayanan jemput bola. Yang ketiga, kami juga menyiapkan dengan sistem. Ya, kalau dengan sistem berarti masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke kantor, cukup dari rumah sambil ngopi, sambil ngobrol, izin sudah keluar. Untuk jemput bola tadi, Pak Made, apakah masyarakat juga bisa mengajukan bahwa mereka ingin mengurus suatu perizinan tertentu, kemudian dari pihak MPP yang datang jemput bola untuk membantu, atau bagaimana? Ya, kalau kami menjemput bola itu, Pak, di samping kami melakukan sosialisasi, Pak,
kami sudah membawa perangkat Pak. Misalnya Oke. contoh kami melakukan pelayanan misalnya di desa Bestale itu misalnya kan daerah pedalaman. Kami pasti sudah membawa perangkat di sana Pak. Di samping perangkat manusia, perangkat sarana prasarana juga saya bawa sana mendampingi Pak, mendampingi masyarakat, membantu dalam rangka untuk mencari izin. Itu pada Oke. intinya. Kalau dari masyarakat ketika proses sosialisasi ataupun jemput bola dilaksanakan oleh pihak MPP Buleleng, Pak Made, apa yang diminta oleh masyarakat? Eh, Proses perizinan apa Ya, yang diminta? begini Pak, yang diminta kan tidak ada, yang sebenarnya yang banyak dikeluhkan Pak oleh Oh gitu, masyarakat. baik. Yang dikeluhkan oleh masyarakat itu kan karena ketidakpahaman terhadap sistem sekarang. Dengan perubahan regulasi Pak dari Permendagri 138 tahun 2017 kan masyarakat harus datang ke kantor, Iya. kan gitu dulu. Semuanya di DPM PTSP. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Pak sesuai dengan PP 5 tahun 2021 bahwa untuk mengurangi adanya pertemuan antara masyarakat dengan pegawai pelayan, untuk mengurangi terjadinya nepotisme, kolusi, iya. korupsi dan lain sebagainya, maka sistem inilah yang sangat berperan supaya tidak ada pertemuan antara masyarakat dengan pegawai kami Pak. Nah, kalaupun dipaksa ke kantor itu juga sudah CCTV semuanya Pak, Oke. sarana prasarana itu, makanya akan sulit bagi staf kami untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan kalau sudah masyarakat tahu Pak dengan sistem ini, dengan sistem OSS, LBA dan si ajaib ini, sulitlah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran. Ini sebenarnya untuk menggiring supaya betul-betul pelayan kita menjadi lebih nyaman, itu saja sebenarnya. Oke, kalau dari masyarakat sendiri dengan adanya hal tersebut kan karena disampaikan tadi Pak Made supaya mengurangi intensitas pertemuan gitu ya, Ya. kan tidak semua masyarakat ini paham terkait Betul. proses digitalisasi. Itu juga berpengaruh atau bagaimana Pak Made? Sebenarnya kan di sanalah kita perlu adanya komunikasi atau koordinasi yang baik. Kadang-kala kan masyarakat karena ketidaktahuan Pak, itu tidak paham. Kadang-kadang dia bisa nanya, kok bertemu aja nggak bisa itu. Kan susah sekali kalau gini kita ketemu pada pelayan masyarakat, kan sering seperti Iya, iya. itu Pak. Nah, karena sebenarnya kan dari pihak pemerintah menginginkan Pak agar tidak terjadinya pertemuan Pak. Kalau sudah terjadinya sebuah pertemuan, pasti di sana pasti ada celah-celah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke. Nah, itu yang sebenarnya dari pihak pemerintah menginginkan supaya tidak ada pertemuan. Namun itu kadangkala kesalahpahaman masyarakat karena ketidaktahuan daripada sistem elektronik ini gitu. Makanya perlu kita mendorong sekarang ke depan kami tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya kita sama-sama nanti lagi 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan kantor itu akan hilang sendiri Pak. Kemungkinan nanti kita berkantor dari rumah saja seperti Oke. di luar negeri Pak, gitu. Tidak perlu ada kantor yang mewah-mewah, itu semuanya bisa dari rumah saja semuanya. Berarti memang 100% nanti akan online semua ya? Pak Made? Kemungkinan besar seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah saya diganti, kan saya cuma lagi 6 tahun sudah pensiun. Nanti ke depan pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintah daerah ini pasti anak-anak muda Iya, iya. yang sudah mengerti tentang digitalisasi Pak. Pasti pikirannya itu pasti lebih modernisasi gitu. Kalau berbicara terkait perizinan saat ini yang mungkin paling banyak diurus oleh masyarakat di MPP apa Pak Made? Kalau paling banyak Pak sekarang perizinan di bidang LPK yang banyak Pak. LPK. Latihan kerja ke luar negeri itu. Karena kalau kita melihat Pak data yang kami miliki, kalau orang itu masyarakat keberangkatan ke luar negeri itu paling banyak, hampir per hari itu 50 sampai 100 orang untuk datang ke kantor kami Pak untuk mengurus itu pelatihan, kadang-kadang untuk keberangkatan ke luar negeri gitu Pak. Nah, itu yang dominan sekarang paling banyak, mencari kerja yang paling banyak Pak. Oke, meskipun tadi disampaikan bahwa nanti ke depan akan bisa saja berkantor dari rumah. Ini MPP kan sekarang buka Pak ya? Wah, Dari pasti. pukul berapa sampai pukul berapa ini? Bukanya dari pukul 08 Pak sampai dengan jam 4 sore. Jam 4 sore. Dari hari?
dari hari Senin sampai Jumat. Oke. Yang lainnya itu Pak, ini kan sudah online Pak. Kadang-kadang saya hari Sabtu, Minggu itu sudah pernah libur Pak, karena sudah semuanya di aplikasi Pak, sudah di sistem sebenarnya. Nah kami aja sekarang kesini kalau ngobrol sambil nandatangani izin bisa Pak, gitu. Karena semuanya sudah di HP semuanya. Sudah di genggaman semua ya Pak Made semuanya, ya. dunia ini sudah ada di genggaman semuanya. Tidak perlu kemana-mana, sudah di samping kita sebenarnya Ya, Pak. baik, luar biasa. Terima kasih Pak Made jawabannya. Iya. Dan pendengar tentu masih banyak yang akan kita bahas pagi hari ini bersama Bapak Made Kuta Esos terkait efektivitas keberadaan MPP di Buleleng. Bagi Anda yang tentunya sudah pernah ya mengurus perizinan tertentu di MPP Buleleng, tentunya sudah merasakan berbagai manfaat yang Anda peroleh tentunya. Pak Made, kita nanti lanjut lagi, kita istirahat dulu. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey semangat balik, lingang makin sarang sami. Masa depan balik, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini
sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam dialog Hai Bali Kengken mendengar pagi hari ini ya, membahas terkait efektivitas keberadaan MPP di Buleleng. Tentunya masih bersama narasumber Bapak Imade Kota Esos selaku Kepala DPM PTSP Kabupaten Buleleng. Bagi Anda mungkin yang sudah menyimak kami 30 menit ke belakang, ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan, kami bisa fasilitasi pagi hari ini di 0362246644 atau juga di WhatsApp kami mendengar di 081139999790. Pak Budi izin kita sapa pendengar ya pagi hari ini di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat RRI Singaraja, semoga tetap jaya di udara. Jaya di udara. Dengan Bapak siapa nih, Kubu Tambahan. Kubu Tambahan Pak Anggas. Ya, Oke. saya Anggas. Silahkan Pak Anggas. Om Swastiastu, Pak Kadis, Dinas Perizinan dan Permodalan, Bapak Kude. Ini Kadis ini memang luar biasa, artinya banyak membantu masyarakat di Buleleng yang terkait dengan izin dan apapun ya. Jadi beliaunya sangat profesional gitu. Jadi saya ini ngomongnya apa adanya, karena asalkan itu data sudah lengkap dan tidak ada pelanggaran, pasti dibantu. Asalkan data-datanya di bawah sudah lengkap semua. Nah, ini tidak dipersulit gitu. Jadi apalagi sekarang dimudahkan untuk memberikan gerak ruang semuanya melalui mekanisme yang ada di kantor perizinan. Nah, ini terbukti dari teman-teman semua ngurus izin dan apapun, dari segi pertanahan juga, yang apling juga, semua sudah dibantu dengan maksimal sesuai dengan protapnya gitu. Terkadang ada yang tidak memenuhi unsur, ada kekurangan suatu administrasi, kan tidak bisa dibantu karena ada kekurangan yang harus terpenuhi. Nah, itu mungkin teman-teman yang pro izin ini sepertinya merasa dia dipersulit. Nah, begitu. Padahal tidak itu. Sebetulnya dari pelayanan yang dilakukan oleh Kadis Perizinan ini sudah benar-benar itu membantu masyarakat Buleleng yang sekarang ini.
Dan apalagi kalau sudah seperti yang tadi itu, yang jelas sudah regulasinya lengkap dan arbitrasinya lengkap semua, apapun menjadi ketentuan daripada produk yang di perizinan sudah lengkap, pasti dibantu, tidak ada yang dipersulit. Itu yang saya temui. Makanya dalam corong ini saya sampaikan kepada terutama kepada RI, pada masyarakat biar dengar, itu tidak ada yang bersulit kalau mencari izin di perizinan, tidak ada menurut saya ya. Nah, untuk itulah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis. Semoga dipertahankan kebijakan ini selamanya. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas pagi hari juga sudah ikut bergabung di 24644 dan juga tentunya mendukung ya dengan hadirnya MPP ini. Tanggapannya Pak Wadi silakan. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Anggas. Dia selaku investor juga Pak, sering sekali dia berdialog juga dengan kami bagaimana caranya meningkatkan pelayanan di MPP. Dan sering kita berdiskusi tentang MPP sebelumnya juga Pak. Nah beliau ini memang saya anggap bahwa dia kerabat juga Pak, itu selaku investor juga beliau itu memang taat kepada aturan apa yang tadi disampaikan. Makanya kami menghimbau kepada semua masyarakat kita mengacu pada regulasi yang ada itu. Nah Pak Anggas ini memang tidak cawe-cawe, dia tidak mengobrak-abrik di pelayanan MPP. Dia betul-betul paham terhadap aturan Pak, regulasi. Karena seketika nanti persyaratannya sudah lengkap, kami tidak punya alasan untuk menolak permohonan tersebut. Apalagi sekarang dengan sistem Pak, semuanya akan dijawab oleh sistem. Oke, tentunya juga peran masyarakat juga sangat penting ya dalam hal ini ya Pak Made ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Anggas sudah bergabung pagi hari ini. Bagi Anda mendengar kembali, kami bisa nantikan di 24644 atau juga di 9790. Barangkali ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan terkait MPP ini kepada Bapak narasumber Bapak Iwan Kuta pagi hari ini. Dan tadi Pak Madi, saya sempat cek-cek juga di WhatsApp Pro 1 ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu. Jadi saya bacakan dulu. Ada dari Bapak Putu Sutra. Kemarin saya punya pengalaman ngurus aktifkan KIS, tapi di sana sudah terintegrasi harus mengisi link Google Form katanya. Terus pertanyaannya, jika ada masyarakat yang bawa HP jadul istilahnya Pak Amadi, bagaimana solusinya? Baik, itu dulu Pak Amadi. Berikutnya nanti saya bacakan kembali. Mungkin ditanggapi dulu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Putu Sutra. Itu memang kita makanya kan sekarang perlu kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat kan. Dengan adanya digitalisasi, kalau HP-nya jadul kan secara otomatis tidak ada aplikasi di sana Pak. Susah. Nah makanya itu sudah barang tentu harus datang ke kantor. Nah yang begitulah kami telah menyiapkan juga pelayanan di MPP. Kalau datang ya kami siap juga untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk mencari apapun, bukan KIS saja. Nah itu salah satu karena tingkat pengetahuannya yang masih rendah. Kami sudah memahami, pemerintah sudah memahami semua itu. Makanya pemerintah daerah sudah memberikan sebuah pelayanan, sudah menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Kami siap untuk mendampingi itu. Oke, jadi bagi Pak Putu Sutra nanti kalau kebingungan langsung aja datang gitu ya Pak Made ya, bisa dibantu di sana seperti itu. Terima kasih Pak Putu Sutra sudah bergabung juga pagi hari ini. Kemudian berikutnya Pak Made, kali ini ada Ibu Sukma. Bedanya, selamat pagi Bapak. Bedanya kalau datang langsung ke OPD bagaimana gitu katanya. Terus ditambahkan lagi keunggulan hadirnya MPP ini seperti apa, mungkin bisa disampaikan kepada kami sebagai masyarakat Buleleng seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sukma. Ditanggapi dulu ya Pak Wadi. Silakan. Terima kasih Ibu Sukma. Nah kita kan sekarang dengan digitalisasi Pak, itu masyarakat itu kalau datang jangan datang ke OPD teknis Pak. Itu regulasinya itu harus datang ke MPP. Karena yang menyediakan pelayanan publik itu adalah di MPP, supaya tidak menjadi image nanti Bapak dan Ibu langsung datang ke OPD teknis, ternyata di sana dioper lagi ke MPP.
makanya saling oper jadinya, itulah image di masyarakat, akhirnya pelayanan kita menjadi kurang baik. Nah kami sudah siapkan MPP menjadi satu kesatuan terintegrasi semuanya di sana, cukup ibu datang ke sana ke MPP saja. Nah keunggulannya apa yang tadi disampaikan, banyak keperluan bisa datang di satu tempat itu. Artinya tadi yang sudah sampaikan untuk mencari KTP, bayar pajak, nyamsat, terusnya itu mencari izin dan non izin juga, konsultasi di bidang pengadilan juga ada di sana, kejaksaan. Kami sudah siapkan pemerintah daerah, kami sudah berkolaborasi dengan instansi vertikal agar betul-betul MPP ini berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat luas di Buleleng. Oke, kalau dari masyarakat sendiri mungkin ada saran yang sudah disampaikan masyarakat demi kelancaran proses dari MPP sendiri, Pak Made? Kami sebenarnya sudah menyiapkan di YouTube, di YouTube DPMP TSP, juga di Instagram juga kami sudah sosialisasikan apapun juga keluhannya. Kami juga sudah menyiapkan pengaduan masyarakat, Pak. Nanti ada aduan masyarakat, apapun keluhannya nanti sampaikan ke DPMP TSP. Nah melalui program kami di DPMP TSP di pengaduan, Pak. Oke, baik. Kembali nih Pak Made dari nomor 084 ya belakang, tapi tidak berisikan nama seperti itu. Masyarakat biasanya kebingungan Bapak saat menikmati layanan gitu. Mungkin bisa dijelaskan tata cara bagi masyarakat awam untuk proses menikmati layanannya. Bagaimana prosesnya seperti itu? Silakan Pak Made. Ini kan MPP ini baru berdiri sekitar 8 bulan. Perlu masukan-masukan dari masyarakat. Kami sebenarnya dari DPMP TSP dalam hal ini penyelenggara MPP sangat berterima kasih, karena itu keluhannya pasti pada awal dia masuk ke MPP kan, karena gedungnya itu ada di lantai 3, di bawahnya pasar, baru masuk aja udah bingung dia sebenarnya di mana sih sebenarnya lokasi di MPP, karena di lantai 3 dia. Lantai 3. Kalau lihat dari jalan kan kelihatan pasar dia, sama sekali tidak kelihatan MPP-nya karena terbalik dia gitu. Cuma di dalam sekali. Nah itu pertama sudah bingung. Yang kedua, setelah sampai di sana, karena masyarakat awam, dia akan mau cari apa itu pasti masih nanya dia. Dia tidak melihat jalur-jalur, Pak, itu karena jalur kanan itu non perizinan, jalur kiri perizinan gitu. Dia harus mengetahui mau cari apa, apakah mau nyari KTP, apakah mau nyari bayar pajak, samsat dan lain sebagainya. Nah di sana sebenarnya sudah tertera, cuma masyarakat awam itu bingung juga, Pak, itu menanyakan karena pakai sistem di sana, Pak. Klik misalnya A, keluar misalnya kalau bayar pajak itu ada di sana tombol itu, kita klik keluar dapat kartu, kita langsung ke lokasi. Nah itu mungkin masyarakat belum mengetahui, perlu nanya-nanya lagi dan sebagainya kan gitu. Nah kami juga mohon maaf, Pak, sebelumnya karena ini masa transisi, baru 6-7 bulan kita melakukan pelayanan di MPP. Mari kita bersama-sama berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar MPP ini betul-betul bermanfaat dan bisa mendatangkan investor ke Buleleng, itu pada intinya. Berarti untuk saat ini mungkin masih ada ya presentasi masyarakat yang belum mengetahui lokasi MPP ini ya Pak Made? Iya pasti, Pak, itu pasti belum mengetahuinya. Kalau belum paham masalah digital pasti tidak tahu, karena dilihat dari jalan kan tidak kelihatan MPP itu. Apakah perlu nanti ada papan nama seperti itu? Karena papan namanya ini masih baliho, Pak, itu masih baliho kan, kurang presentatif lah gitu. Artinya nanti kita program tahun 2000 di perubahan ini mungkin kami akan anggarkan untuk baliho yang lebih besar, Pak, itu karena balihonya kita lihat masih agak kecil dia. Yang besar itu kan pasar Banyuasri kan, iya, betul. Itu masih itu dia. Tetapi kalau masuk ke MPP, Pak, di lantai 3 luar biasa. Nuansanya udah berbeda ya, Pak. Nuansanya itu udah berbeda, Pak. Itu semuanya serba ada lah di sana gitu. Nah dari luar inilah
kurang kelihatannya kurang apa namanya masyarakat itu mengetahui gitu, Pak. Yang tidak tahu elektronik Pak tidak bisa di Google tidak bisa lihat, dia cek lokasi tidak bisa, dia kan masih nyari-nyari di mana itu tulisan MPP-nya kan masih seperti itu. Atau mungkin masyarakat bisa untuk sekadar hadir dulu menyaksikan lihat-lihat boleh Pak Made? Banyak yang gitu Pak. Oke. Kadang-kala kan masyarakat itu saya foto-foto di sana Pak gitu masih melihat-lihat enak di sini padahal dia tidak mencari izin Pak. Pingin tahu seperti apa sih MPP. Nah kami juga menghimbau kepada masyarakat, kami perbolehkan supaya tahu dulu kantornya di sini, lokasi proses pelayanannya seperti ini, nanya-nanya boleh, karena ini kan kita terbuka terhadap masyarakat semuanya, tidak ada yang disembunyikan, itulah yang namanya pelayanan publik, semuanya harus terbuka. Ya. Baik, terima kasih Pak Made. Kembali saya ingin sampaikan nih Pak Made, ada WhatsApp juga dari Bapak Agus di kawasan Sudirman. Ini pertanyaannya, bagaimana tentang IMB, tentang sempadan pantai Pak Made, sungai dan jalan, ada trotoar, ada perdanya. Ini kenapa bisa lolos IMB? Melanggar sempadan sudah membangun kok sampai berani IMB belum ada sudah membangun, ini bagaimana? Seperti itu. Mungkin sampai di situ dulu pertanyaannya. Ada lagi nanti tambahnya Pak Made. Terima kasih Pak Agus ya. Kalau dulu kan namanya IMB, kalau sekarang PBG. Nah disinilah kita harus mengertikan dulu artinya masyarakat dengan perubahan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak. Sesuai dengan PP 5. Karena pemerintah menganggap masyarakat itu sudah tahu Pak. Contoh misalnya ya tentang lokasi pembangunan, misalnya di daerah industri kita sudah siapkan Pak. Di daerah Celukan Bawang, Tinge-Tinge, mestinya bikin industri harus di lokasi itu. Bikin pertokoan misalnya di Jalan Ponorogo atau di Jalan Ahmad Yani. Nah, dia ternyata membangun di tempat lain itu misalnya, atau membuat industri-industri lain juga Pak itu, perdagangan, terus dengan membuat villa, pondok wisata, hotel dan lain sebagainya. Nah karena proses perizinan ini menganggap masyarakat itu sudah tahu, karena izinnya sekarang dengan sistem OSS Pak, izinnya itu keluar dulu Pak, namanya nomor induk berusaha. Nah NIB itu sesuai dengan PP 5 adalah merupakan izin tunggal yang mengisyaratkan bahwa pelaku usaha itu sudah bisa melakukan persiapan kegiatan dan operasional. Apa artinya itu? Berarti kan sudah diperbolehkan dengan sistem OSS RBA. Nanti di tengah jalan Pak, ketika masyarakat melanggar Pak karena ketidaktahuannya, maka izin itu akan dicabut kembali dari OSS RBA itu. OSS RBA. Nah, karena dia sudah melakukan kegiatan persiapan ini Pak. Nah di sanalah sebenarnya letak daripada persoalan. Makanya banyak sekali mindset masyarakat itu, sudah punya NIB kita bangun aja, apalagi kita hak milik ini. Nah itu kita memang agak kesulitan untuk melakukan sebenarnya pencegahan seperti itu, karena sudah kadang bangun dia besar dan sebagainya. Nah kami menghimbau kepada masyarakat sebelum sebenarnya untuk melakukan usaha, tolong datang bila perlu datang ke kantor kami atau cek di Google kami juga di YouTube kami Pak itu, bahwa lokasi-lokasi mana yang boleh membangun usaha Pak gitu. Kami sudah menyiapkan lokasinya di sini untuk perdagangan, untuk industri di sini Pak, untuk pariwisata di sini kami sebenarnya sudah siapkan. Mestinya nanya dulu, barulah membangun supaya tidak melanggar, daripada nanti kita berseberangan atau bertengkar lah itu misalnya, karena ini hak milik saya kok tidak bisa bikin bangunan seperti ini kan seperti itu. Perlu ini dikoordinasikan lah dengan pihak kami Pak gitu. Berarti apakah hal tersebut juga masih banyak terjadi di wilayah Pak Made? Sebenarnya dari segi pelanggaran kan masih banyak sih pelanggaran, karena ketidakmengertian masyarakat sebenarnya. Dia tidak menanyakan di awal bahwa seperti apa sih pembangunan kami sebenarnya untuk membangun. Dan kami kalau sudah
masyarakat sudah membangun, dan kami dengan Dinas PU juga sudah membuat Pak yang namanya perda Pak, itu insentif disinsentif. Ketika nanti masyarakat melanggar membangun, berarti kena des dia, berarti pembayaran PBG-nya itu akan mahal sekali dia Pak. Nah kalau ini setelah sudah ditandatangani Pak, ini akan luar biasa dampaknya. Artinya masyarakat kalau misalnya bayar, kalau dia tidak melanggar, misalnya dia sesuai dengan aturan, dengan prosedur, bisa misalnya 10 juta Pak. Tetapi kalau dis dia melanggar Pak, sepadannya melanggar, misalnya di Jalan Ahmad Yani misalnya 18 meter, tapi ternyata dia 15 meter, 16 meter, dia akan bisa 5 kali lipat, kan kena biaya dia Pak. Gitu. Nah itu sedang kami siapkan perdanya itu Pak, sedang masih dalam proses. Baik, demikian ya tadi dijawab oleh Pak Madi Kuta untuk Pak Agus di kawasan Sudirman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan kembali. Kalau berbicara terkait persentase, sekarang ini Pak Madi kembali ke efektivitas keberadaan MPP di Buleleng, kenaikan persentase yang hampir 1 tahun berdirinya MPP di Pasar Bunyasri di atas, bagaimana? Kalau persentase masyarakat yang datang Pak ya, yang datang ke MPP itu perharinya itu kurang lebih 200 orang Pak. Untuk mencari izin maupun non izin. Nah persentase perizinannya baik OSS maupun si ajaib itu bisa 3 kali lipat Pak. Itu yang terpenting kita harus lihat datanya Pak, karena kan tidak tahu uju-uju sudah punya izin dia sekarang kan melalui OSS RBA kan. Itu. Nah data yang kami miliki Pak dari Januari sampai hari ini Pak itu 24.000 Pak sampai Juli akhir Agustus ini Pak. Berarti 24.000 masyarakat yang sudah mencari izin. Itu sangat banyak sekali Pak Madi, luar biasa sekali sebenarnya. Nah karena masyarakat itu dah Pak, itu dari rumahnya aja bisa Pak, gitu. Kami tidak bisa mengecek per hari itu berapa, itu nanti di sistem lihat baru kelihatan ya Pak. Pada pagi hari ini aja misalnya kalau lihat di sistem itu sudah banyak sekali Pak yang sudah punya nomor induk berusaha, gitu, NIB itu. Nah cuma untuk melengkapi 3 syarat dasar itulah perlu waktu Pak, karena yang mengerjakan itu nanti ada tim Pak, itu baik dari Dinas PU, misalnya Perkinda, dari BPN, itu perlu ada verifikasi nantinya. Berarti kalau dibilang antara yang datang langsung dengan pengurusan online, mana yang lebih banyak persentasenya Pak? Kebanyakan yang online Pak. Yang sekarang online ya? Yang online pasti yang online Pak. Ngapain susah-susah datang ke kantor? Dari rumah aja udah bisa, soalnya kan seperti itu. Ini yang datang ke kantor ini adalah yang memerlukan 3 syarat dasar Pak. Artinya 3 syarat dasar itu kan perlu verifikasi ke lapangan ya Pak gitu. Karena efek daripada investasi itu kan agar nantinya supaya tidak mengganggu lingkungan. Lingkungan itu harus tetap terjaga dengan baik. Makanya persetujuan lingkungan itu PBG, PPKPR perlu kita lakukan verifikasi ke lapangan. Untuk sosialisasi mungkin barangkali selain dengan sosialisasi datang ke masyarakat jemput bola, apa yang mungkin dilakukan oleh dinas Pak supaya masyarakat juga lebih paham, lebih tahu dengan hadirnya MPP ini bisa online atau juga mempermudah perizinan? Ya kami di perizinan Pak di MPP Buleleng juga ada program Pak. Program sebenarnya yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Itu anggarannya juga sangat cukup Pak untuk melakukan sosialisasi, baik itu melalui media Pak, maupun kita langsung ke lapangan. Ke desa-desa. Itu sangat membantu juga dalam rangka mengenalkan Pak MPP Buleleng Pak. Nah itu luar biasa Pak dampaknya, dan itu programnya tiap tahun ada Pak. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar dan juga Pak Wadi juga masih bersama satu tentunya di Dialog Hai Balikengken dalam pembahasan efektivitas ya keberadaan MPP di Kabupaten Buleleng. Sesaat lagi Pak Wadi saya ingin minta closing statement-nya terkait pembahasan kita pagi hari ini ya. Jadi pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali sesaat lagi.
Baik, Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pak Madi dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, karena waktu kita juga semakin merapat nih Pak Madi ya. Ke pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, mungkin terakhir sebagai closing statement atau juga ajakan barangkali bagi pendengar ataupun masyarakat Buleleng yang ingin mengurus berbagai perizinan supaya lebih mudah bisa datang ke MPP atau juga online. Silakan penutupnya Pak Madi Kuta. Terima kasih kepada pemirsa dan pelaku usaha yang ada di rumah. Kami selaku pimpinan MPP Kabupaten Buleleng, Pak, mengajak semua lapisan masyarakat dan investor untuk bersama-sama bekerja sama, mengingat di Buleleng sangat potensial sekali untuk berinvestasi, Pak. Kami sudah menyiapkan MPP di lantai 3 Pasar Banyuasri, Pak. Kami sudah menyiapkan sarana prasarana, baik Bapak dan Ibu datang ke kantor kami maupun dengan online. Kami sudah menyiapkan juga. Yang terpenting bagi pemerintah daerah agar kita bersama-sama, Pak, merasa nyaman berinvestasi di Buleleng, dan kami sudah menyiapkan juga lokasi-lokasi, Pak, investasi yang ada di Buleleng. Nah, pada intinya mari berinvestasi di Kabupaten Buleleng agar nantinya Buleleng lebih maju, Pak, lebih modern dan tetap menjaga lingkungan yang baik. Buleleng berbangga ya Pak Madi ya. Buleleng berbangga. Luar Pasti biasa. itu, ya. Baik, jadi bagi pendengar yang mungkin ingin melakukan perizinan atau juga hal lainnya bisa datang dulu ya untuk cek-cek lokasi di MPP Pasar Banyuasri di atas lantai 3 ya Pak Madi ya. Bisa. Silahkan pendengar Anda bisa datang tentunya ya di waktu-waktu yang sesempat Anda seperti itu. Pak Madi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 terima kasih juga, ya. pagi hari ini. Jika nanti ke depan ada hal lain yang bisa kita bahas, ditunggu lagi di Pro 1. Pasti. Nah, bagi Anda pendengar yang tadi sudah bergabung di 24644 atau juga di WhatsApp di YouTube Pro 1 RRI Singaraja, kami ucapkan terima kasih banyak. Tentunya beragam program acara pagi hari ini masih kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Saya Irhas, selamat siang.